everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum 2004 pada mata kuliah Filsafat Pendidikan kelas 7I Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan UHAMKA. Sebelum masuk ke videonya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Pertama ada Cindy Puspita Amalia, kedua Dinda Citra, dan ketiga ada Julita Noveliana. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya ada sejarah kurikulum pendidikan Indonesia. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga 2020, negara kita memiliki 10 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Adapun perubahan tersebut dipengaruhi oleh situasi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Namun, dari semua perubahan tersebut, kurikulum pendidikan nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Pada awalnya, KBK dikembangkan untuk memberikan keahlian dan keterampilan sesuai standar kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing di tengah-tengah perubahan, persaingan, dan permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya ada struktur kurikulum dalam kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya, secara materi sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem catur bulan. Sedangkan dalam kurikulum baru ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Dahulu pun, para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004 ini, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas, meski sesungguhnya antar siswa saling berkompetisi. Jadi di sini guru hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi meski begitu, pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua.
Dalam kegiatan di kelas, para siswa juga bukan lagi objek tetapi subjek, dan setiap kegiatan siswa ada nilainya. Mulai diberlakukan pula wajib pramuka sebagai nilai tambahan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2004. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2002 mengemukakan karakteristik KBK sebagai berikut. Pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. KBK memuat sejumlah kompetensi yang harus dicapai siswa dan kompetensi tersebut sebagai standar minimal atau kemampuan dasar. Kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Artinya, keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Indikator inilah yang dijadikan acuan kompetensi yang diharapkan. Proses pencapaian bergantung pada kemampuan dan kecepatan yang berbeda pada setiap siswa. Ketiga, tambahkan penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Artinya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Guru berperan sebagai fasilitator untuk mempermudah siswa belajar dari berbagai macam sumber belajar. Dan yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. KBK menempatkan hasil dan proses belajar sebagai dua sisi yang sama pentingnya. Selanjutnya ada implikasi KBK terhadap pengembangan aspek pembelajaran. Yang pertama, ada rancangan kegiatan pembelajaran harus memberikan kesempatan pada siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan sendiri pengetahuannya. Kegiatan pembelajaran dirancang agar siswa dapat mengembangkan keterampilan dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, ada tambahan rancangan pembelajaran harus disesuaikan dengan sumber belajar dan saran pembelajaran. Ada pembelajaran harus dirancang dengan mengordinasikan berbagai pendekatan belajar. Keempat, pembelajaran harus dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan individual peserta didik seperti minat, bakat, kemampuan, dan lain-lain. Terakhir ada pengembangan evaluasi. Kriteria keberhasilan belajar siswa meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Ketiga aspek tersebut saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan kecerdasan dan intelektual siswa. Yang kedua aspek afektif berhubungan dengan penilaian sikap dan minat siswa terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Yang ketiga aspek psikomotor, yaitu berhubungan dengan tingkat penguasaan pengetahuan dalam bentuk praktek. Bentuk penilaian menggunakan instrumen tes dan non-tes secara seimbang dengan fungsi formatif maupun sumatif. Baik, cukup sekian penjelasan materi tentang karakteristik kurikulum 2004 dari kelompok 5. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.